Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kembali kita berjumpa dalam kasih Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun pagi ini dalam keadaan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami buat ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh mempermuliakan nama-Mu. Kami dikuatkan lewat renungan pada pagi hari ini. Kami dikuatkan lewat pujian yang dinaikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus.
Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Kita akan buka di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita sedang memasuki masa Prapaskah. Sebentar lagi kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang kita melihatnya sebagai karya penebusan juru selamat bagi kita yang percaya. Dari ayat yang kita baca barusan, Rasul Paulus menghendaki untuk mengenal Kristus. Mengenal Kristus tidak terpisahkan dari kematian dan kebangkitannya. Kita harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Persekutuan dalam penderitaan Kristus berarti bagaimana kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, yaitu dengan cara menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tentu saja ini bukan berarti bahwa orang percaya harus mengalami kematian melalui penyaliban seperti yang dialami oleh Yesus. Bukan juga berarti bahwa setiap orang percaya harus menjadi martir. Tidak semua orang mendapat kepercayaan untuk menjadi martir, tetapi menjadi serupa dengan kematian Kristus berarti mati terhadap dosa, mati terhadap segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita buka dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ketika Yesus mati, maka semua orang yang ditebusnya juga mengalami kematian itu bersama dengan Dia, mengalami kematian akibat dosa. Ya, dikatakan tadi di ayat 6, manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya apa? Dosa hilang kuasanya dari kita, dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Ya, kita bisa baca daftar atau list yang dikatakan bahwa kita mati terhadap dosa, ya, kita orang yang ditebusnya itu mengalami kematian bersama dengan Dia melalui pertobatan. Kita bertobat dari kehidupan yang lama, bertobat dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, ya. Kematian itu adalah kematian dari perbuatan-perbuatan daging yang perlu dimatikan. Itu kita bisa baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Di situ tertera apa saja perbuatan-perbuatan daging yang perlu kita matikan. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Hal-hal itu perlu dimatikan. Perbuatan-perbuatan daging itu perlu dimatikan. Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyatu dengan kematian Kristus dan kebangkitannya. Kita matikan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dan kita bangkit mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita bisa buka di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Kolose pasal 3 ayat yang pertama berkata, "Karena itu
Kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi kita mengarahkan pandangan kita mencari hal-hal yang di atas, hal-hal yang berkenan kepada Allah, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah hal-hal yang kita pikirkan, itulah hal-hal yang kita lakukan. Tentu kita tidak dapat melakukannya sendiri, tetapi kita akan mendapatkan kekuatan lewat Roh Kudus Allah yang dicurahkan bagi kita semua. Ya, kuasa kebangkitan Yesus akan menjadi sumber kemenangan atas segala ketakutan, penderitaan, dan juga kematian. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada lagi yang kita perlu takutkan, sebab Yesus sudah bangkit. Dia sudah menang atas maut. Dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita semua yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, untuk kami mematikan manusia lama kami, untuk kami mematikan segala kedagingan kami Tuhan Yesus. Kami mau memikirkan hal-hal yang di atas. Kami bangkit bersama-sama dengan Engkau, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, sehingga kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, kami tahu kami ada dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpin.